salah satu anggota Panwascam di Kabupaten Poso yang sekalipun Panwascam cukup giat waktu itu sebelum era saya itu, tetap juga pasti ada tingkat-tingkat kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Syarifuddin Ishak, pada channel Bawaslu Sulteng. Pada podcast kali ini, kami dan rekan-rekan ini mengadakannya di salah satu situs monumen Raja Lore dan Permaisuri, yaitu Kabo dan Polita. Nah, ini merupakan salah satu situs yang berada di desa Wanga, Lore Piore, di Lembah Napu, Kabupaten Poso. Di tempat ini suasananya lagi cerah, namun suhunya agak dingin, sehingga kami memperoleh kesejukan di tempat ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendukung terus channel kami di channel Bawaslu Sulteng. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, rekan-rekan sekalian, telah hadir bersama saya, Kepala Desa Uwasa, yang kali ini akan menjadi narasumber kita pada podcast lebih spesifik kepada pengawasan pemilu di Lore Utara. Nah, untuk lebih mengakrabkan diri, silahkan kepada Pak Kades untuk memperkenalkan diri dan aktivitas keseharian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sehat untuk kita sekalian. Nama saya Budi Utomo Mundolu, SPD MSI, Kepala Desa Uwasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Keseharian saya adalah sebagai seorang kepala desa di salah satu desa yang ada di Lembah Napu di Kecamatan Lore Utara. Namun itu juga keseharian saya lain daripada itu adalah sebagai masyarakat biasa, sebagai petani di Desa Uwasa. Terima kasih. Baik. Ini merupakan aktivitas yang kombinasi luar biasa. Selain Bapak sebagai kepala desa, juga Bapak sebagai seorang masyarakat biasa yang mungkin ada keseharian juga dengan hubungan pertanian barangkali Pak Kades ya. Ya, mungkin pemirsa juga ingin mengetahui sudah berapa lama, karena kalau melihat aura muka Bapak masih tergolong, kalau di kita ya kaum milenial lah begitu. Kalau kata orang lain mungkin kaum kolonial, tapi saat ini kami melihat Bapak masih kaum milenial. Mungkin sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai seorang kepala desa? Saya menjabat sebagai seorang kepala desa itu memang belum lama, masih dalam jangka 6 bulan yang berlalu. Saya dilantik itu jadi kepala desa itu oleh Bupati Poso, itu tanggal 16 Desember 2021. Oh, masih tergolong baru Bapak sebagai kepala desa. Namun saya juga mendengar informasi dari masyarakat Uwasa, luar biasa gebrakan-gebrakan Pak Kades di Desa Uwasa. Artinya kalau kami melihat ini, gerakan kaum muda untuk membangun Desa Uwasa ini semakin nampak. Nah, harapan kami juga nanti dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti, ini kami mengharap dukungan dari kaum muda. Apalagi Pak Kades masih tergolong kategori kaum milenial begitu. Baik, mungkin Pak Kades, beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan informasi. Sebelum Bapak menjadi Kades, rupanya Bapak juga aktif dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Siap. Ya, silakan. Terima kasih. Memang saya sebelum jadi Kades itu, saya dahulunya pernah menjalani sebagai suatu tugas di suatu lembaga yaitu Bawaslu. Namun saya terpilih itu sebagai Panwascam
di Kecamatan Lori Utara itu sudah 2 periode oleh Panwascam Lori Utara, dan tahun 2019 kemarin alhamdulillah saya terpilih kembali dalam pelaksanaan pilkada yang ada di Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, dan saya menjabat sebagai Ketua Panwascam. Oh iya iya iya. Berarti tidak asing juga dengan dunia penyelenggaraan pemilu Iya, Bapak. Pak. Iya, ini sahabat channel Bawaslu Sulteng, rupanya narasumber kita kali ini selain beliau sebagai seorang kepala desa yang sekarang, beliau juga merupakan penyelenggara periode tahun berapa itu Pak Kades? Periode dari pemilihan Pilpres waktu itu. Pilpres 2019 sama berarti. legislatif, ya, dan Sama legislatif. pilkada di 2021 kemarin. Pilkada di 2019. Pilkada Ya. 2020 ya berarti. Ya, 2020. Kami secara umum melihat bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini ada suka dan duka. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bagaimana waktu penyelenggaraan Pilpres banyak penyelenggara juga yang ikut menjadi korban. Ya. Tapi dalam hal ini semua alhamdulillah bisa teratasi dengan berbagai macam regulasi. Kita juga melakukan memberikan sosialisasi kepada peserta pemilu maupun pilkada. Kalau menurut Pak Kades sendiri, suka duka yang Bapak alami selama menjadi penyelenggara, mungkin ada suka dan duka. Mohon bisa di-share ke teman-teman Waslu. Jadi suka dan duka itu pasti ada, Pak. Apalagi waktu saya pertama jadi Panwascam di 2019 waktu itu, yang dukanya itu pertama dulu pasti kita rasakan. Yang dukanya itu ya kita bagaimana caranya berinteraksi dengan masyarakat untuk mensosialisasikan pemilu waktu itu supaya dapat terlaksana dengan baik. Dan lain daripada itu juga dukanya waktu itu bagaimana kita berinteraksi dengan pimpinan di atas, karena waktu itu saya masih hal baru dalam kehidupan saya sebagai anggota Panwascam. Begitu juga dengan suka yang saya alami adalah suatu kebanggaan bagi pribadi saya karena saya terpilih sebagai Panwascam waktu itu, salah satu anggota Panwascam di Kabupaten Poso yang termuda. Oh. Selain daripada itu juga saya bangga kepada orang tua, khususnya kepada masyarakat saya yang ada di wilayah Napu. Sekian. Luar biasa pengalaman yang disampaikan oleh Pak Kades. Beliau juga merupakan penyelenggara ya, mantan penyelenggara. Namun kalau kami tidak menyebut mantan Pak, Ya. biasa kadang identik dengan hal-hal yang lain. Jadi penyelenggara periode begitu. Nah, tentu dari suka dan duka yang Bapak pernah alami ini, bagaimana kesan Bapak terhadap penyelenggara yang dulu dengan penyelenggara yang maksudnya, apakah penyelenggaraan dulu sebelum Bapak menjadi Panwascam waktu itu dengan penyelenggaraan ketika Bapak menjadi penyelenggara ketika Bapak menjadi Panwascam, bagaimana kesan Pak Kades? Kesan saya pertama-tama waktu saya belum jadi penyelenggara itu, saya begitu awam Pak, karena hanya melihat apa ini lembaga ini dan bagaimana tata caranya kalau kita masuk ke dalam. Ya. Jadi saya berkeinginan waktu itu mau masuk, tapi tidak punya secara pribadi itu tidak punya kans lah di dalam situ. Iya. Jadi saya merasa juga harus menerima bahwa kemungkinan saat itu saya belum siap. Dan setelah saya alami waktu saya masuk sebagai penyelenggara, ternyata luar biasa. Iya. Sebagai suatu badan pemilu itu, khususnya Panwaslu itu waktu itu cukup luar biasa, karena bagaimana cara kita supaya masyarakat lebih mengetahui tata cara dalam suatu pemilihan, sehingga masyarakat itu tidak ketimpang memilih hanya sebagai satu isyarat bahwa pemilihan itu hanya memilih, setelah itu kembali. Ternyata lewat Panwaslu itu masyarakat bisa memilih dengan tata cara, tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi setelah habis pemilihan. Berarti kita harapkan memang di setiap tempat atau daerah pemilihan itu kita sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggara, termasuk peserta dan seluruh masyarakat menjadi cerdas terhadap proses pemilihan.
Nah, itu mungkin harapan yang ingin digapai oleh Pak Kades waktu sebagai penyelenggara. Namun sekarang beliau punya potensi untuk lebih mengajak masyarakat, karena sekarang beliau merupakan kepala desa UASA. Minimal pemahaman tentang proses pemilu dan pilkada beliau bisa lebih tularkan kepada masyarakat, khususnya mungkin sekarang pemilih pemula ya. Ini kan pemilih pemula belum banyak yang belum mengetahui bagaimana memilih, bagaimana proses ketika misalnya saya belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, untuk Pak Kades sendiri, bolehkah Bapak ceritakan sedikit terkait proses penyelenggaraan pemilu sebelumnya? Kan waktu itu tahun 2019 sampai 2020. Kalau proses penyelenggaraan pemilu sebelumnya, khususnya mungkin di Kecamatan Lore Utara, apakah penyelenggaraan pemilu itu berjalan lancar atau misalnya ada dinamika di dalamnya? Ya, silahkan Pak. Ya. Waktu sebelum pemilu waktu itu, setahu saya sebagai pemilih pemula, Iya. masalah dinamika itu tidak begitu saya tahu, namun mungkin pasti ada. Tapi dalam hal ini kita sebagai pemilih pemula itu waktu itu hanya tahu memilih, disosialisasikan oleh pihak keluarga. Saya belum mengenal waktu itu suatu lembaga baik dari Bawaslu maupun tingkatan kecamatannya Panwaslu. Tapi setelah pemilu yang saya alami, saya melekat sebagai seorang Panwascam. Itu cukup luar biasa ternyata. Lewat Panwascam ini kita mengetahui bahwa kiat-kiat dalam pemilu itu yang utama itu bagaimana itu masyarakat itu bisa memilih suatu pemilihan itu bukan hanya untuk memilih seperti saya bilang tadi, saya sebagai pemilih pemula, namun masyarakat bisa memilih tata cara pemilihan itu yang baik bagaimana, supaya kita tidak terlibat suatu suasana politik atau suatu suasana pelanggaran dalam tingkat pemilu. Baik, sahabat sekalian, apa yang disampaikan Pak Kades ini merupakan hal yang penting seluruh masyarakat atau seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Mana hal yang boleh dilakukan, mana hal yang tidak boleh dilakukan. Apalagi sekarang Pak Kades, sekarang lagi tren ini masalah ASN yang terlibat dalam politik langsung. Nah, ini memang dinamikanya lagi berkembang juga dan banyak sekali hal-hal nanti yang akan kita hadapi pada saat proses tahapan pemilihan. Nah, dari sisi pengawasan pemilu, untuk pelaksanaan pengawasan pemilu sebelumnya di Kecamatan Lore Utara, apakah Pak Kades sebelumnya di Kecamatan Lore Utara ini bagaimana peran pengawas? Apakah memang berperan aktif Panwascamnya atau mungkin hanya sekedar memberikan instruksi atau memberikan saran agar hal ini tidak boleh dilakukan, atau mungkin langsung misalnya langsung tegas, misalnya ada kampanye yang di luar jadwal langsung ditegur, bahkan mungkin bisa dihentikan. Bagaimana? Silakan Pak. Ya, jadi pengalaman saya kemarin masalah keterlibatan ASN dalam kepemiluan itu jauh sebelumnya kita di Kecamatan Lore Utara itu lewat Panwascam yang ada itu cukup luar biasa Pak. Namun hal itu juga kita tidak bisa hindari dinamika politik yang ada. Betul. Sekalipun Panwascam cukup giat waktu itu sebelum era saya itu, tetap juga pasti ada tingkat-tingkat kecolongan itu, tapi secara pribadi saya tidak mengetahui apa tingkatan itu memang ada. Tapi yang saya tahu bahwa perjalanan Panwascam yang ada di Kecamatan Lore Utara itu sebelum saya itu cukup baik Pak. Luar biasa pelaksanaan pemilunya. Sekian. Baik. Tentu tidak terlepas juga dari peran peran Bawaslu di atasnya. Berarti dalam hal ini peran Bawaslu Kabupaten Poso yang sering mungkin langsung turun untuk melihat problem yang terjadi, langsung disampaikan ke jajaran bawah lagi ke Panwascam. Nah, memang hal seperti ini yang memang kita harapkan dari sisi penyelenggaraan pengawas, bagaimana secara berjenjang aturan yang diturunkan sampai ke jajaran bawah itu sama, sehingga instruksi atau perintah yang dikeluarkan kepada peserta itu juga sama, tidak ada hal-hal yang berbeda. Nah,
dari berbagai masalah, problem, tantangan yang dihadapi oleh Bapak selaku penyelenggara waktu itu, sekarang Bapak sebagai kepala desa, kira-kira kalau saya berbicara, Pak, mohon sarannya Pak Kades kepada kami. Dalam hal ini, boleh Bapak memberikan saran atau masukan terkait dengan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemilu yang lebih baik ke depannya, khususnya di hadapan kita tahun 2024. Jadi karena saya sudah sebagai kepala desa memberi saran kepada Bawaslu kiranya ke depan dalam kepemiluan di tahun 2024 itu pihak Bawaslu hingga tingkat ke bawah sampai ke kecamatan itu lebih banyak sosialisasinya ke tingkat masyarakat, karena masyarakat ini selalu muncul dalam suatu kepemiluan itu adalah pemilih-pemilih pemula. Dalam hal ini juga pemilih pemula ini wajib ada sosialisasi yang lebih, dan supaya masyarakat juga lebih tahu bahwa pemilih yang ada di kalangan masyarakat itu terbagi adalah pemilih pemula dan pemilih disabilitas. Dalam hal ini saya harapkan lebih giatlah sosialisasinya Betul. dalam tingkat kepemiluan di tahun 2024. Iya, ini memang kaitannya juga dengan kami atau tim sekarang ini lagi berada di Desa Uasa dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif kepada disabilitas. Ini telah kami laksanakan dan kami lanjutkan dengan podcast di channel Bawaslu Sulteng. Dan sekarang untuk Pak Kades, kami karena jabatan Bapak selaku kepala pemerintahan di desa, tentu Bapak melihat bagaimana antusias masyarakat. Karena sejak ditetapkan tanggal 14 Juni tahun 2022 kemarin, kita telah memasuki tahapan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tentu kita akan melihat antusias masyarakat. Seperti apa antusias masyarakat khususnya di Desa Uasa ini. Silakan. Antusias masyarakat yang ada di Desa Uasa itu pertama-tama dengan terselenggaranya sosialisasi partisipatif disabilitas kepada masyarakat yang ada di desa saya itu, saya berterima kasih, cukup luar biasa antusiasnya karena pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dihadiri oleh masyarakat yang ada. Jadi saya harapkan ke depan juga ini dapat menghasilkan kepemiluan yang lebih baik arahnya dan menghasilkan pemilu yang terlaksana dengan baik. Baik. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang agak sedikit sedikit lebih jelimet, kami akan menyampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa kali ini beliau selaku beliau selaku penyelenggara Bawaslu waktu itu tahun periode 2019-2020 ya. Nah, sekarang beliau sebagai seorang kepala desa. Dua hal yang membuat kadang ini bisa menjadi kontroversi. Karena Bapak di satu sisi selaku kepala desa, sekarang di satu sisi Bapak mantan penyelenggara. Bapak mengetahui mana hal-hal yang boleh dilaksanakan, mana hal yang tidak boleh dilaksanakan. Kadang hal ini bisa terjadi kontradiksi antara selaku penyelenggara pengawasan pemilu maupun sekarang Bapak ada di pemerintahan. Nah, olehnya saya ingin minta tanggapan Bapak, apa harapan Bapak baik kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Harapan saya kepada pemerintah itu, marilah kita segenap pemerintah yang ada menjalankan kepemiluan ini dengan netralitas kita yang baik. Dan harapan saya kepada Bawaslu itu kiranya ke depan lebih ditingkatkan sosialisasi tingkat kepemiluan khususnya dalam pengawasan, sehingga kami selaku pemerintah khususnya yang ada di desa itu lebih berhati-hati dalam melangkah untuk persiapan dalam kepemiluan
di tahun 2024. Luar biasa. Sangat super apa yang disampaikan oleh Kades Wasa. Dan sebelum kita akhiri, mungkin 10 detik ya, kita berikan closing statement untuk penyelenggaraan pemilu Bapak sebagai seorang Kades. Statement saya untuk penyelenggara pemilu itu cukup luar biasa, sangat baik, karena tanpa ada badan pemilu khususnya Bawaslu, penyelenggaraan pemilu itu tidak akan berlangsung dengan baik, karena disinilah harapan masyarakat, ada warning atau was-was kepada masyarakat, sehingga pemilu menghasilkan suatu pemilihan yang menghasilkan pemimpin yang amanah dan baik. Baik pemirsa, luar biasa closing statement. Boleh kita memberikan aplaus, tepuk tangan kepada Kades Wasa yang merupakan juga penyelenggara pengas pemilu periode 2021. Demikian kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian.